Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Apriani dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 433. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan Belanda. Pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintah dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang. Sedangkan Belanda adalah negara maju Eropa Barat yang dijuluki negerinya kincir angin, yaitu salah satu negara kaya di Eropa. Belanda memiliki pendapatan per kapita tiap tahunnya sebesar 58.000 US dollar per kapita, sehingga termasuk negara yang standar hidupnya tinggi. Perekonomian Belanda ditopang sebagai besar dari industri manufaktur. Di negara maju dan negara berkembang tentunya memiliki perbedaan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Parameter pertumbuhan ekonomi di suatu negara meliputi nilai produksi yang dapat dihasilkan suatu negara sampai tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu perbedaan perekonomian dari negara maju dan berkembang yaitu negara-negara maju umumnya memiliki infrastruktur yang sudah berkembang. Perkembangan itu menopang pertumbuhan ekonomi penduduk dan menguntungkan bagi suatu negara. Sementara itu, negara-negara berkembang untuk infrastruktur baru tahap mengarah ke sana. Bahkan terjadi perbedaan perkembangannya antara daerah yang berbeda di wilayah tropis dengan wilayah subtropis. Hal itu berdampak pada perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ekonomi Belanda adalah ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Belanda berada di posisi ke-16 berdasarkan perolehan produk domestik bruto. Ekonominya berkembang dengan sangat baik pada tahun 1998 sampai 2000, tetapi mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sampai 2005 karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Inflasi sebesar 1,3% dan direncanakan untuk tetap berada di awal 1,5%. Dalam ekonomi internasional, Belanda merupakan pendiri lembaga ekonomi penting dunia seperti Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Sebagai pendiri Uni Eropa, Belanda menjadi salah satu negara pertama yang mengganti mata uangnya dari gulden menjadi euro. Ekspor utamanya bergerak di bidang mesin, kimia, dan pengolahan makanan. Mitra ekspor terbesarnya adalah Jerman, Tiongkok, Belgia, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Sedangkan ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dan anggota G20. Indonesia tergolong ke dalam negara industri baru. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-17 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB keseimbangan kemampuan berbelanja atau biasa disebut dengan KKB. Pada tahun 2019, ekonomi internet Indonesia mencapai 40 US dollar miliar dan diperkirakan akan mencapai 130 US dollar miliar pada tahun 2025. Indonesia bergantung pada pasar domestik dan pembelanjaan anggaran pemerintah dan kepemilikannya atas badan usaha milik negara atau BUMN. Administrasi harga berbagai barang kebutuhan pokok, termasuk beras dan listrik juga memainkan peran penting dalam ekonomi pasar. Namun, sejak tahun 1990-an, mayoritas perekonomian Indonesia dikuasai secara perorangan dan oleh perusahaan asing. Setelah krisis moneter 1997, pemerintah mengambil alih sebagian besar aset sektor swasta melalui akuisisi pinjaman bank bermasalah dan aset perusahaan melalui proses restrukturisasi utang, dan perusahaan yang ditahan dijual untuk privatisasi beberapa tahun kemudian. Sejak 1999, ekonomi Indonesia telah pulih. Pertumbuhan telah meningkat menjadi lebih dari 4-6%. Dalam beberapa tahun terakhir,
Pada tahun 2012, Indonesia menggantikan India sebagai ekonomi G20 dengan pertumbuhan tercepat kedua di belakang Tiongkok. Sejak itu tingkat pertumbuhan tahun berfluktuasi sekitar 5%. Namun Indonesia menghadapi resesi pada tahun 2020 ketika pertumbuhan ekonomi anjlok hingga -2 sampai 0,7% akibat pandemi COVID-19. Hal ini adalah pertumbuhan terburuk sejak krisis moneter 1997. Pada tahun 2021, produk domestik bruto Indonesia tumbuh 3,69% karena penghapusan pembatasan COVID-19 serta rekor ekspor tertinggi yang didorong oleh harga komoditas yang lebih kuat. Indonesia diprediksi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa perhitungan kabinetnya menunjukkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki penduduk sebanyak 309 juta jiwa. Menurut perkiraan Bapak Presiden Joko Widodo, akan ada pertumbuhan ekonomi 5-6% dan PDB sebesar 9,1 triliun. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan mencapai sebesar 29.000 $. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.